Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uray Ade Fitri. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah pengantar ilmu fikih yang membahas tentang pembidangan ilmu fikih. Ilmu fikih merupakan kumpulan aturan yang meliputi segala sesuatu, memberi ketentuan hukum terhadap semua perbuatan manusia, baik dalam urusan pribadinya sendiri maupun dalam hubungannya sebagai umat dengan umat yang lainnya. Para ulama masa dahulu telah mencoba menggandakan pembidangan ilmu fikih ini. Ada yang membaginya menjadi 3 bidang, yaitu ibadah, muamalah atau pendata Islam, dan ukubah atau pidana Islam. Ada pula yang membaginya menjadi 4 bidang, yaitu ibadah, muamalah, munakahat, dan ukubah. Walaupun demikian, 2 bidang pokok hukum Islam sudah disepakati oleh semua fuqaha, yaitu bidang fikih atau fikih ibadah atau bidang muamalah atau fikih muamalah. Dari penjelasan di atas bahwa pembidang ilmu fikih dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu bidang fikih ibadah dan bidang fikih muamalah. Fikih ibadah yaitu aturan yang mengatur hubungan muslim dengan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama juga berpendapat bahwa fikih ibadah adalah semua bentuk pekerjaan yang bertujuan memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala darinya di akhirat. Sedangkan menurut bahasa, ibadah yaitu patuh, tunduk, taat, mengikuti, dan berdoa. Ibadah ditinjau dari segi bentuk dan sifatnya ada 5 macam, yaitu yang pertama, ibadah dalam bentuk perkataan atau lisan, seperti zikir, berdoa, tahmid, dan membaca Al-Quran. Yang kedua, ibadah dalam bentuk perbuatan yang tidak ditentukan bentuknya, seperti jihad, menolong orang lain, membantu, dan tahis al-zanazah atau mengurus jenazah. Yang ketiga yaitu ibadah dalam bentuk pekerjaan yang telah ditentukan wujud perbuatannya, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang keempat, ibadah yang tata cara dan pelaksanaannya berbentuk menahan diri, seperti puasa, iktikaf, dan ihram. Yang kelima, ibadah yang berbentuk menggugurkan hak, seperti memaafkan orang lain yang telah melakukan kesalahan terhadap dirinya dan membebaskan seseorang yang berhutang kepadanya. Hakikat ibadah. Dengan agama hidup, manusia menjadi bermakna. Makna agama terletak pada fungsinya sebagai kontrol moral manusia melalui ajaran-ajarannya. Agama menyuruh manusia agar selalu dalam keadaan sadar dan menguasai diri. Keadaan sadar dan menguasai diri itulah yang sebenarnya merupakan hakikat agama atau hakikat ibadah. Melalui ibadah kepada Allah, hidup manusia menjadi terkontrol, menumbuhkan kesadaran diri manusia bahwa ia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam ibadah. Macam-macam ibadah terbagi menjadi 2, yaitu ibadah khasah khusus atau ibadah mahdah, ibadah yang ketentuannya pasti. Yang kedua, ibadah ammah, umum, yakni semua perbuatan yang mendatangkan kebaikan dan dilaksanakan dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bentuk ibadah. Bidang ibadah dalam Islam mencakup lisan, hati, pemikiran atau akal, dan anggota tubuh lainnya. Ibadah adalah hubungan yang langsung dengan Allah Subhanahu wa taala dan sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai berikut, yaitu syahadat,
tohara, sholat, zakat, puasa, dan haji. Tujuan ibadah. Ibadah dalam Islam harus dikerjakan dengan ikhlas semata-mata menghadap ridho Allah, muhabbah dan taat, penuh rasa cinta dan tunduk, istiqomah dan ihtisab. Hikmah ibadah. Ibadah yang benar akan melahirkan hikmah serta hasil yang dapat dirasakan di dunia dan juga di akhirat kelak. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, takwa. 2, terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. 3, diri dan harta menjadi suci. Yang keempat, diri, fisik dan psikis menjadi sehat. Yang kelima, dimudahkan rezekinya dan anak keturunannya menjadi banyak. 6, meraih surga dan dijauhkan dari siksa neraka. Lanjut yang kedua, yaitu tentang fikih muamalah. Fikih muamalah yaitu aturan-aturan yang dimaksud untuk mengatur hubungan manusia sebagai perorangan maupun sebagai golongan, atau dengan perkataan lain, aturan-aturan untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan duniawi. Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara seseorang dan orang lain, baik seseorang itu pribadi tertentu maupun berbentuk badan hukum seperti perseroan, firma, yayasan, dan negara. Contoh hukum Islam yang termasuk muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, perserikatan di bidang pertanian dan perdagangan, serta usaha perbankan dan asuransi yang islami. Ruang lingkup fikih muamalah. Ruang lingkup fikih muamalah terbagi menjadi 2, yaitu ruang lingkup fikih muamalah yang bersifat adidiyah dan ruang lingkup fikih muamalah yang bersifat madiyah. Ruang lingkup fikih muamalah yang bersifat adidiyah mencakup beberapa hal sebagai berikut, yaitu ijab dan kabul, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran perdagangan, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat. Sedangkan beberapa hal yang termasuk ke dalam ruang lingkup fikih muamalah yang bersifat madiyah adalah sebagai berikut, diantaranya yang pertama, jual beli, gadai, jaminan dan tanggungan, pemindahan hutang, jatuh bangkrut, perseroan atau perkongsian, dan masalah-masalah seperti bunga bank, asuransi kredit, dan lain-lainnya. Objek dan metode pembahasan fikih syiasah. Fikih syiasah adalah suatu objek ilmu yang otonom sekalipun bagian dari ilmu fikih. Fikih syiasah mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala ihwal dan seluk-beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan. Ada 3 pandangan objek fikih syiasah secara garis besar adalah: yang pertama, peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan keadilan dalam mewujudkan kemaslahatan umat. Yang kedua, perorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan. Yang ketiga, mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak kewajiban masing-masing dalam mencapai usaha tujuan negara. Metode-metode yang digunakan dalam membahas fikih syiasah yaitu qiyas, al-istihsan, al-maslahat, al-musalah, al-urf, dan al-istishab. Jadi, kesimpulan dari materi ini adalah ilmu fikih merupakan salah satu dari banyaknya ilmu-ilmu dalam agama Islam yang spesifik yang membahas tentang hukum-hukum syariat serta amalia seseorang yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan individu maupun masyarakat.
Ilmu fikih juga terbagi menjadi beberapa bab. Dalam kajian ilmu fikih mengkaji dua pengelompokan sub dan bab, yaitu fikih ibadah dan fikih muamalah. Secara luas, pembidangan ilmu fikih ibadah mengkerucut tentang kaitan ibadah yang dilakukan individu kepada Tuhannya, termasuk di dalamnya yaitu tentang ketentuan ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, istihad, penyembelihan hewan, dan tentang halal haramnya sesuatu. Sedangkan di fikih muamalah lebih mengerucut kepada ibadah yang dilakukan berkaitan dengan adabiyah, mengatur hubungan sosial manusia dengan sesama dan alam, termasuk di dalamnya tentang mukahat, mawaris, wasiat, hukum, dan pemerintahannya. Sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.